Shalom saudaraku, selamat bergabung kembali dalam renungan tengah minggu pada hari ini. Saya berharap bahwa keadaan saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu disertai oleh Tuhan dan dalam perlindungan dari Allah Bapa kita di sorga. Bagaimana keadaan saat ini saudara? Saya percaya bahwa dimanapun kau ada, kau selalu merasa sukacita. Dimanapun saudara ada, saudara juga merasakan bagaimana Tuhan menolong, membimbing, dan selalu memegang tangan saudara sehari lepas sehari. Memang dalam keadaan seperti ini, saudaraku, kita bisa melihat bahwa kita merubah cara kita hidup. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Sebuah keadaan yang saya rasa yang tidak pernah kita alami sebelumnya, dan kita berubah cara kita untuk berpikir, cara kita untuk bertindak. Beberapa hari yang lalu, saya dan istri saya pergi berbelanja ke satu shopping center yang cukup besar. Ketika saya ada di sana, saya melihat banyak perubahan. Ada toko-toko yang tutup, ada mereka yang buka pun, saudara, menerapkan hal-hal yang sangat baru buat kita, yaitu memasang jarak antara customer dengan kasir pembayaran, sehingga kita nggak bisa maju dekat. Mereka menjaga jarak 1,5 meter. Dan sebuah hal yang lain juga di toko yang lain, mereka menjaga agar orang-orang yang ada dalam toko itu tidak terlalu banyak, bahkan mengantri untuk masuk ke toko. Dan saudaraku yang kasih, ada juga yang saya lihat yang kita membayar dan kemudian kita nggak bisa membayar dengan cash, harus dengan kredit card. Dan juga receipt yang diberikan tidak dalam bentuk kertas, tapi dikirimkan lewat email. Ada banyak perubahan, ada banyak cara yang berubah pada masa-masa ini, merubah cara kita berinteraksi, merubah cara kita berdagang. Sekarang anak-anak banyak yang sudah tidak ke sekolah. Mereka juga belajar di rumah dan membuat sibuk banyak orang, mungkin membuat banyak pekerjaan para istri yang ada di rumah dengan anak-anak ada di rumah. Bahkan bapak-bapak dan suami juga bekerja dari rumah, yang bisa jadi menambah pusing istri 7 keliling, saudara, karena harus melayani suami. Buat para suami, saya hanya menasihatkan bahwa coba behave di rumah, bantu istri di rumah, jangan minta yang neko-neko, saudaraku, dan entah minta gorengan, entah minta snack, entah minta pijit dan sebagainya. Jadi minta segala macam. Hentikan itu dan kita mari sama-sama untuk ada di rumah, saling membantu dengan yang lain, bantu istri memasak, membantu istri mencuci, membantu untuk istirahat baju dan sebagainya. Banyak juga dari kita, saudaraku, yang kita lihat bahwa kita tidak memiliki jam kerja lagi. Ada yang harus meninggalkan pekerjaannya, tinggal di rumah, tidak mendapatkan income. Karena tokonya nggak berjalan lagi, tokonya nggak bisa buka lagi, perusahaannya nggak memiliki jam-jam kerja yang cukup buat para karyawannya. Harus tinggal di rumah dan mengandalkan uang simpanan yang ada di bank untuk terus melanjutkan hidup kita sehari-hari. Jika kita melihat apa yang terjadi dalam hidup ini, saudaraku, kita akan melihat bahwa ada banyak alasan yang bisa membuat kita khawatir. Ada banyak alasan yang membuat kita meragukan ke depannya kita nanti bagaimana. Apa yang harus kita lakukan? Merupakan rasa takut yang terus mulai merayap masuk dalam kehidupan kita karena keadaan gak jelas, saudaraku. Mulai panik, mulai takut. Apa masa depan kita setelah ini? Apakah kita masih bisa bekerja? Kita mulai berhitung dan mencoba untuk mengandalkan kekuatan sendiri dan berpikir untuk mengatasinya. Kita jadi stres, kita jadi depresi, karena kelihatannya masa depan kita menjadi sesuatu yang suram, karena nggak menentunya keadaan di depan kita. Dan kita nggak tahu berapa lama hal ini pasti terjadi, masih terjadi. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang kita pikirkan akhir-akhir ini. Bahkan kemudian kita banyak juga orang mencari pekerjaan lain, berusaha, tapi nggak berhasil, saudaraku. Tapi di balik semua keadaan yang kelihatannya gelap, saudaraku, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun, saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, kita sebenarnya punya alasan yang lebih kuat. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, alasan yang lebih kuat untuk tetap memiliki semangat dalam masa depan kita. Jika keadaannya ini gelap, saudara, jika keadaan sekarang gelap dalam kehidupan saudara, dan ketahuilah ini, saudara, bahwa fajar akan datang dalam hidup saudara. Matahari akan segera terbit dalam hidup saudara. Seperti dalam Amsal 4 ayat 18 mengatakan ini. Tetapi jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar
yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya bacakan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Orang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita dibenarkan oleh darahnya. Kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena Yesus sudah melakukan sesuatu buat kita. Kita ini orang-orang benar. Dan karena kita orang-orang dibenarkan oleh Allah, maka kehidupan kita itu, saudaraku, dikatakan dalam Alkitab seperti cahaya fajar. Jalan kita seperti cahaya fajar yang makin lama makin terang dan makin lama makin bersinar. Memang kita nggak bisa mengabaikan dan tutup mata dengan keadaan yang terjadi. Dengar baik. Tetapi bukan berarti kita menutup mata akan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan Allah tentang kita. Kita nggak bisa tutup mata dengan keadaan di luar. Mungkin keadaan di luar begitu gelap, begitu suram. Berdasarkan keadaan yang ada sekarang, mungkin kita berpikir masa depan kita ada suram. Kita nggak bisa tutup mata dengan itu. Tetapi bukan berarti kita tutup mata dengan kebenaran firman Allah. Justru pada saat-saat inilah mata kita harus terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Kuncinya ini, saudaraku. Kita harus mengingat bahwa kita ada dalam keadaan sekarang ini bukan karena kebetulan. Kita sebenarnya ada dalam rencana Allah yang besar. Allah belum selesai dengan kita. Hari-hari yang terbaik dan luar biasa sedang dipersiapkan oleh Allah. Belum selesai, saudara. Hari-hari yang terbaik itu bukan ada di belakang kita. Tapi hari-hari yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita ada di depan kita. Dia adalah Allah yang selalu memberikan kepada kita hal-hal lebih baik dari sebelumnya. Dia banyak menyimpan hal-hal yang luar biasa buat kita. Dia masih menyimpannya. Dan tepat pada waktunya, Dia akan memberikannya buat kita. Sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah terjadi dalam hidup saudara. Saudara, saya memberi kesaksian sedikit. Mungkin beberapa saudara sudah tahu bahwa pada tahun lalu, saudaraku, saya mengalami suatu diagnosa, yaitu chronic kidney disease. Pada saat itu saya kaget dengan luar biasa, dan kemudian kami pergi ke spesialis. Dan pada saat ke spesialis mengatakan sini sudah chronic kidney disease stage yang keempat. Sebuah keadaan yang gak mengenakan, sebuah keadaan yang merupakan, kalau boleh dibilang, sebuah kegelapan dalam kehidupan saya. Dia tambah lagi bahwa spesialis ini nggak tahu apa sebabnya yang terjadi. Pada waktu itu, saudara, saya masih mengkonsumsi obat darah tinggi. Pada saat saya mengkonsumsi obat darah tinggi lebih dari 10 tahun lalu. Tetapi untuk meringankan beban kidney saya, maka spesialis bilang kepada saya bahwa kita akan hentikan dulu obat darah tinggi ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika saya menghentikan obat darah tinggi ini, ternyata tekanan darah saya normal. Tekanan darah saya tidak naik. Dan spesialis ini juga bingung kenapa? Karena dia mengharapkan orang yang punya penyakit kidney dan darah tinggi, ketika pada saat obat ini dihentikan, maka tekanan darah akan naik. Tapi itu yang tidak terjadi dengan saya. Pada saat obat itu dihentikan, saudaraku, malah tekanan darah saya kelihatan normal. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah, sudah hampir 5 bulan lebih, saya tidak pernah menggunakan obat darah tinggi kembali. Haleluya. Di tengah-tengah kegelapan perjalanan hidup ini, ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Dia menghentikan obat darah tinggi buat saya. Keadaan yang kelihatannya gelap, ternyata ada sesuatu yang Allah persiapkan buat saya ke depan yang lebih baik. Tapi bukan berarti bahwa saya harus hidup seenaknya sekarang. Tetap saya harus menjaga kesehatan dan melihat apa yang saya makan, apa yang saya kerjakan. Memang, saudaraku, ada jarak antara mimpi dan kenyataan. Tetapi jika mimpi itu sejalan dengan rencana Allah, maka mimpi itu adalah sebuah rencana yang sedang menunggu waktunya saja untuk direalisasikan. Menunggu waktunya saja untuk dinyatakan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Ada gap besar antara mimpi dan kenyataan. Tetapi kalau kita berjalan bersama Allah, hal itu pasti terjadi kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah ingin membawa kita ke tempat yang belum pernah kita pikirkan. Mungkin kita punya mimpi, tapi mimpinya Allah buat kita lebih besar daripada mimpi kita. Allah membuka pintu apa yang tidak pernah engkau buka sebelumnya.
Allah ingin bekerja, saudara, dengan karunia dan talenta yang ada pada kita. Dan kita akan dibawanya naik, bukan turun. Menjadikan kita berkat bagi semua orang. Itu kunci yang pertama. Saudara harus ingat bahwa saudara ada di tempat ini dalam keadaan seperti ini bukan kebetulan. Tuhan punya rencana besar buat saudara. Kunci yang kedua, saudara, Alkitab katakan kalau saudara baca dalam Amsal tadi, ayat-ayat sebelumnya, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam ayat itu. Bahwa kunci yang kedua adalah begini, saudara. Kita harus terbuka dengan didikan daripada Allah. Dalam setiap keadaan baik ataupun buruk, Allah sedang mendidik kita makin kuat, makin hebat, makin luar biasa. Didikan dari Allah itu akan membawa kita, mengajar kita untuk tetap dalam jalan Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena firman Tuhan, didikan Allah membuat kita berjalan lurus di jalannya Tuhan. Dalam masa-masa gelap, tentu saja kita perlu seseorang yang menuntun kita. Karena kita nggak bisa lihat ke depan. Kita harus ada orang yang menuntun langkah-langkah kita. Supaya sampai kegelapan itu hilang. Dan kita ada dalam terang yang luar biasa. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perhatikan baik ayat ini yang katakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perhatikan bahwa firman Tuhan tidak menerangi kegelapan menjadi terang. Mungkin sekitar kita masih menjadi gelap, tetapi ada pelita, yaitu firman Allah, yang menerangi kaki kita, menerangi langkah kita, menerangi jalan kemana kita akan pergi. Sehingga apa yang kita lalui menjadi terang dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Itulah firman Allah. Karena itu didikan, teguran, segala sesuatu yang Tuhan berikan melalui firman Allah. Nasihat, penghiburan, semuanya itu untuk kebaikan kita. Semuanya untuk kita bisa berjalan dalam lembah yang kelam. Dalam segala situasi yang mungkin tidak mengenakan buat kita pada hari ini atau pada masa-masa ini. Karena itu saudara kekasih, firman Allah itu menuntun, mendidik, menegur, memperbaiki segala yang kita lakukan. Bersandarlah kepada firman-Nya. Ada jawaban dalam firman-Nya. Ada banyak jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam firman Tuhan. Dengan demikian hati kita menjadi tenang. Kalau kita tahu rencana Allah, kita tahu siapa Allah. Kita tahu Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Maka kita diterangi jalan kita. Dan kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki kekuatan yang mampu untuk kita melalui masa-masa yang buruk, masa-masa yang suram, masa-masa yang gelap. Karena Tuhan beserta dengan kita dengan firman-Nya menuntun kita tiap-tiap langkah kita. Karena itu dikatakan dalam Amsal tadi bahwa jalan orang benar itu seperti fajar. Bukan makin lama makin gelap. Tapi pada saat kita melangkahkan kaki kita dalam masa-masa sulit, langkah kaki kita makin hari makin tegar. Karena masa depan kita makin lama makin terang benderang. Karena itu saudara, mari saya simpulkan pada hari ini dalam renungan tengah minggu. Saya mau katakan begini. Hari ini angkatlah harapan saudara. Tinggi dan bersemangat tentang masa depan. Mulai mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Walaupun saudara belum melihatnya, belum merasakannya, tapi percayalah bahwa Tuhan memiliki segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara untuk menghadapi masa-masa ini. Saudara akan kuat, saudara akan bisa melalui semuanya sesuai dengan firman Allah. Dia akan menuntun saudara sesuai dengan apa yang Allah lakukan. Dia akan menuntun langkah saudara. Tetap berdiri teguh, tetap kuat, tetap percaya, tetap langkahkan kakimu ke depan. Karena Allah sedang menunggu dengan rencana yang besar kepada kita. Haleluya. Mari dalam renungan tengah minggu hari ini, saya berharap sudah bisa dikuatkan, sudah bisa menjalani hari minggu-minggu ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk bersama dengan saya dalam renungan tengah minggu di Assembly Church live streaming. Tuhan memberkati.